kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas surah yang sangat agung yang memiliki pelajaran-pelajaran yang sangat banyak, yaitu surat Al-Asr. Mungkin antum ada yang bertanya-tanya, kenapa kita lompat langsung ke surat Al-Asr? Jadi juz 30 ini kita bagi menjadi 4 bagian. Ya. Surat Al-Asr sampai surat An-Nas, yaitu bagian yang pertama. Setelah kita selesaikan bagian yang pertama ini, pindah kita ke bagian yang kedua, yaitu dari surat Asy-Syams sampai surat At-Takatsur. Ya. Setelah kita selesaikan bagian yang kedua ini, insyaallah akan kita bahas bagian yang ketiga dari surat Al-Mutaffifin sampai surat Al-Balad. Setelah itu baru kita pindah ke bagian yang keempat dari surat An-Naba sampai surat Al-Infitar. Ya, jadi juz 30 ini kita bagi-bagi seperti ini. Untuk apa? Agar kita lebih mudah atau lebih cepat mempelajari surat-surat yang sering kita baca di dalam salat kita. Dari surat Al-Asr sampai surat An-Nas ini merupakan surat-surat yang begitu familiar buat kita karena sering kita baca, sering kita ulang-ulang. Ya, oleh karena itu kita mulai membahas dari surat Al-Asr sampai surat An-Nas. Lalu kenapa tidak dimulai dari surat An-Nas saja ke atas? Ya, karena ada beberapa surat itu berkaitan satu sama lainnya, sehingga tidak bisa dimulai dari surat An-Nas ke atas. Ya, melainkan ya lebih baik kita memulai dari atas ke bawah. Ya, oleh karena itu kita mulai dari surat Al-Asr, ya, kemudian nanti di selanjutnya surat Al-Humazah dan seterusnya sampai surat An-Nas untuk bagian yang pertama ini. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surat ini begitu mulia dengan kandungannya yang sangat banyak, yang memiliki pelajaran-pelajaran yang begitu penting untuk kehidupan kita. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Law lam yunzilillah as-surah illa hadhihi as-surah lakafathum." Atau kama qala rahimahullahu taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat-surat kecuali surat ini saja, maka sudah cukup bagi manusia. Kenapa? Karena kandungannya yang begitu penting untuk kehidupan kita. Bisa dihidupin AC? Ada remote? Nah, yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi
waktu asar. Nanti akan kita pelajari apa yang dimaksud dengan surat Al-Asr atau apa yang dimaksud dengan kata Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan Al-Asr. Bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwasannya makhluk tersebut sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya melainkan karena makhluk tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Asr. Wal 'asru qila, ya. Dikatakan atau Al-Asr itu artinya menurut sebagian para ulama atau ahli tafsir, innal murada bihi akhirun nahar. Yang dimaksud dengan Al-Asr adalah waktu asar, akhir dari waktu siang. Ya, akhir dari waktu siang. Lianna akhiran nahari afdaluhu. Karena akhir dari siang itu merupakan waktu yang paling utama dari siang tersebut. Ya. Wa salatul asri tusamma as-salatul wusta. Salat asar itu dinamakan juga dengan salat al-wusta, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Jagalah salat-salat, ya, dan juga salat al-wusta. Kata para ulama, al-wusta di sini artinya adalah al-asr atau salat asar. Ya, ini menunjukkan bahwasannya salat asar itu sangat penting atau sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-wusta ay al-fadla kama sammaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala bidzalika. Ya, disebut dengan salat al-wusta atau artinya al-fadla, waktu yang paling utama. Ya, waktu yang paling utama. Waqila, dan menurut pendapat yang lain, innal asra huwa az-zaman. Asar atau al-asr itu artinya az-zaman, masa, waktu secara umum. Ya. Wa hadha huwa al-asah aqsamallahu bihi lima yaqa'u fihi min ikhtilafil ahwal. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang pertama tadi, bahwasanya asar itu artinya masa. Ya. Makanya kalau kita lihat di terjemahan dari surat ini, kalau antum lihat, ya, wal asri artinya apa? Demi masa. Ini menurut pendapat yang kuat. Ya. Walaupun ada juga para ulama yang mengatakan al-asr adalah ya waktu asar, akhir dari siang sebelum masuknya waktu malam. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan waktu. Di awal tadi Anda sampaikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita, ya, harus benar-benar memperbaiki apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Ya. Harus mengoreksi diri kita, apa yang sudah kita kerjakan di waktu yang Allah berikan kepada kita, di masa atau di zaman yang Allah berikan kita hidup. Ya.
Karena Allah bersumpah dengannya. Ini menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin kita fokus dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman atau waktu hidup kita ini hanya sementara di dunia. Di dunia ini tempat kita berbekal, memperbanyak bekal untuk perjalanan yang sangat panjang di akhirat nanti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali di dalam Al-Qur'an itu bersumpah dengan waktu. Contohnya di dalam surat ini, wal 'asr, demi waktu asar. Ya. Di dalam ayat yang lain, ya, wadduha, demi waktu duha. Ya. Apa lagi? Wal fajr, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Wal laili idza yaghsha, ya, demi malam ketika sudah menghitam, ya, sudah gelap. Ya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali di dalam banyak ayat bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu penting. Ya. Bahkan pepatah orang Arab mengatakan apa? Al-waqtu kas-sayf. Waktu itu ibarat pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak menggunakannya, ya, untuk memotong sesuatu, maka dia yang akan memotongmu. Kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, ya, maka itu akan mencelakakan diri kita. Ya, ini pepatah orang-orang Arab, bahkan orang-orang Barat sekalipun, mereka, ya, sangat-sangat menggunakan waktu kita untuk waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Bahkan mereka mengatakan apa? Time is money. Ya, karena orientasinya kehidupan dunia. Ya, waktu itu adalah uang. Jadi semua waktunya digunakan untuk mencari uang. Ini orang-orang Barat. Ya. Kalau orang-orang Barat saja itu menggunakan waktunya dengan baik, kenapa kita orang-orang Muslim itu menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan di dalam banyak hadis, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berbicara tentang masalah waktu. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, ya, untuk apa? Untuk mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Wal insanu huna 'amun li'anna al-murada bihi al-jins. Ya, di sini al-insan di sini bentuknya umum, semua manusia. Semua manusia itu berada di dalam kerugian, ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan alif lam al inna al-insana, dan al di sini lil-istighraq, untuk mencakup semua manusia. Ya, bentuknya umum di sini. Jadi semua manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Wa ma'na al-ayah al-karimah anna Allah aqsama qasaman ala halil insan annahu fi khusr. Fi khusran wa nuqsan fi kulli ahwalihi fi dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu
untuk mengatakan bahwasannya manusia itu semuanya benar-benar berada di dalam kerugian, ya, benar-benar kekurangan di dalam segala keadaannya, di segala aspek hidupnya, di dunia maupun akhiratnya. Semua manusia itu merugi, ya, semua manusia merugi, illa man istathnallahu azza wa jalla, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang selanjutnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasannya manusia berada di dalam kerugian. Kalau kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kalimat ini dengan 3 kali penekanan. Yang pertama, Allah bersumpah, ya. Karena sumpah itu untuk menekankan sesuatu, ya. Contoh misalnya, ya, wallahi, ya, demi Allah saya lapar, misalnya wallahi saya lapar, ya. Di sini ana bersumpah untuk apa? Untuk mengatakan bahwasanya saya benar-benar lapar saat ini, untuk menekankan, ya. Jadi itu fungsi dari sumpah, ya. Kemudian yang kedua ada kata inna, ya, inna al-insana. Inna di sini di dalam bahasa Arab juga fungsinya untuk menekankan, ya, untuk menekankan. Kemudian penekanan yang ketiga ada di huruf lam, lafi, ya. Inna al-insana lafi. Lam itu fungsinya juga untuk menekankan. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengatakan bahwasannya semua manusia itu merugi, ditekankan dengan 3 kali penekanan. Pertama, sumpah. Yang kedua ada kata inna. Yang ketiga ada kata lam atau ada huruf lam. Baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat lafi khusrin, ya, benar-benar berada di dalam kerugian. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan langsung la khasir misalnya, innal insana la khasirun, sesungguhnya manusia benar-benar rugi, tetapi ada fi-nya di situ, la fi, ya. Apa artinya fi? Di dalam, ya. Ini menunjukkan bahwasannya manusia itu seluruhnya benar-benar berada di dalam kerugian, seakan-akan manusia itu tenggelam di dalam kerugian, ya. Ini lebih menekankan lagi, menunjukkan bahwasannya manusia itu semuanya merugi. Ya. Faka'annal insana munghamisun fil khusr, seakan-akan manusia itu semuanya tenggelam di dalam kerugian. Wal khusranu muhitun bihi min kulli janib, kerugian-kerugian itu mengelilinginya dari segala sisi, ya. Benar-benar di dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang, ya, yang beriman, beramal saleh, saling menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran, ya. Jadi ini pengecualiannya. Semua manusia dari awal diciptakan sampai manusia yang paling akhir diciptakan, semuanya berada di dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat ini. Sifat yang pertama adalah al-iman, beriman. Al-imanul ladzi la yukhalijuhu syakkun wala taraddud, ya. Dengan keimanan, ya, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang tidak terusik keraguan ataupun kebimbangan,
bima bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina sa'alahu Jibril 'anil iman, ketika Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Dan ini sudah kita jelaskan di hadis arba'in, ya. Hadis Jibril. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Jadi ini sifat yang pertama, dia beriman. Ya, dia beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Ya. Jadi seorang dikatakan beriman ketika dia benar-benar beriman tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada kebimbangan sedikit pun, ya, dengan 6 perkara ini, maka dia dikatakan beriman. Maka manusia, ya, secara umum di dalam hal keimanan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama, mukminun khalisul iman, mukmin yang benar-benar beriman, ya, imanan la syakka fihi wala taraddud, dengan keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kebimbangan, dia yakin, dia benar-benar beriman. Ya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kafir jahidun munkir, orang kafir yang menyangkal, ya, yang tidak percaya dengan iman. Ini kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mutaraddid, orang yang ragu-ragu, ya, orang yang ragu-ragu. Wan naji min haula'i al-qismul awwal, dan orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang berada di kelompok yang pertama, yang mana mereka beriman tanpa ada keraguan sedikit pun. Mereka beriman, ya, yu'min biwujudillahi wa birububiyyatihi wa uluhiyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi azza wa jalla. Dia beriman kepada Allah dengan mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma wa sifatnya, ya. Wa yu'min bil malaikati, ya, beriman juga kepada para malaikat. Beriman wahum alamun ghaibiyyun khalaqahumullahu ta'ala min nur. Mereka mengimani atau beriman kepada malaikat, makhluk, ya, gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Wa kallafahum bi a'malin minha ma huwa ma'lumun wa minha ma laysa bima'lum. Dan Allah berikan kepada mereka pekerjaan, ya, yang sebagian dari pekerjaan mereka itu kita ketahui dan sebagian yang lain tidak kita ketahui. Fa Jibril alaihi salatu wassalam mukallafun bil wahyi. Seperti Jibril alaihi salam yang diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa menurunkan wahyu, ya, kepada para nabi dan rasul. Wa Mikail mukallafun bil qatri wan nabat. Ya. Mikail itu bertugas untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa Israfil muwakkalun bin nafkhi bis sur. Israfil ditugaskan untuk meniupkan sangkakala. Wa Malik muwakkalun bin nar wa Ridwan muwakkalun bil jannah. Malik ditugaskan untuk menjaga neraka dan Ridwan untuk menjaga surga.
Wa minal malaikati man la na'lam asma'ahum wa la lam na'lam a'malahum aidan. Ada juga di antara malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui nama-namanya, tidak kita ketahui juga pekerjaannya. Ya. Semua malaikat-malaikat ini yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang tidak diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita imani semuanya. Ya. Jaa fil hadithi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ma min mawdi'i arba'i asabi' fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun lillahi aw raki'un aw sajidun. Ya, ada dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada suatu tempat celah sebesar 4 jari melainkan ada malaikat di sana, ya, yang sedang berdiri, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau sedang ruku' atau sedang sujud. Jadi di langit itu penuh dengan malaikat, ya. Bahkan tidak ada celah sebesar 4 jari melainkan di sana pasti ada malaikat, ya. Ini saking banyaknya malaikat, ya, saking banyaknya malaikat. Maka di antara malaikat itu ada yang kita ketahui namanya, ada yang tidak kita ketahui namanya, ada yang kita ketahui pekerjaan-pekerjaannya, ada juga yang tidak kita ketahui pekerjaan-pekerjaannya. Dan ini sudah kita bahas di syarah hadis arba'in. Kadzalika nu'min bil kutub. Begitu juga kita beriman kepada kitab-kitab allati anzalaha Allahu 'ala ar-rusuli 'alaihi salatu wassalam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Wa nu'min bir-rusul alladziina qassahumullahu 'alaina, dan kita juga beriman kepada rasul-rasul yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa nu'min bihim bi'ayanihim, maka kita beriman kepada mereka, mengimani keberadaan mereka, ya, dengan rinci. Walladzina lam yaqussahum 'alaina nu'min bihim ijmalan, dan nabi-nabi yang belum dikisahkan kepada kita maka kita imani secara global, secara umum. Lianna Allah lam yaqussa 'alaina jami'a anbiya'ir rusul, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menceritakan seluruh kisah dari nabi dan rasul, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebagian mereka ada yang sudah kami kisahkan kepada kalian, kepada kamu, dan sebagian mereka ada juga yang belum kami kisahkan kepadamu. Ya. Wal yaumil akhir, beriman juga kepada hari akhir. Huwa yaumul ba'thi yauma yakhrujun nas min quburihim lil jazaa'i hufatan 'uratan ghurlan buhman. Ya. Dan juga beriman kepada hari akhir, yaitu hari kebangkitan di mana seluruh manusia keluar dari alam kubur mereka, ya, untuk pembalasan dalam keadaan tanpa alas kaki, ya, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan gurlan, tidak dikhitan, dan buhman, ya, dalam keadaan tidak memiliki harta sama sekali, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang hal ini, tentang manusia yang dibangkitkan dari alam kubur tanpa memakai alas kaki, telanjang, dan belum dikhitan, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd." Wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling lihat satu sama lainnya, ya. Ketika itu
Qala al-amru a'zamu min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, perkaranya pada hari itu jauh lebih besar daripada sekedar seorang melihat satu sama lain. Ya. Kenapa? Karena semua sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak sempat lagi untuk memikirkan orang lain. Ya. Karena di hari itu hari yang sangat menakutkan. Ya. Hari yang sangat menakutkan. Ya. Begitu juga beriman terhadap takdir. Ya. Takdirullah azza wa jalla yakni yajibu an tu'min bi anna Allah ta'ala qaddara kulla syai'in. Wajib untuk kita mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu. Wa dzalika anna Allah khalaqal qalam faqala lahu uktub. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena dan memerintahkan kepada pena tersebut uktub, untuk menulis. Qala wa madza aktub? Apa yang aku tulis ya Allah? Kata qalam. Qala uktub ma huwa kailun ila yaumil qiyamah. Tulislah yang terjadi sampai hari kiamat. Artinya seluruh apa yang ada di dunia ini, di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita beriman terhadap yang namanya takdir ini. Baik. Idzan fal imanu fi qawlihi illa alladziina amanu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini, illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yashmal al-iman bil usul as-sittah allati bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mencakup keimanan, ya, dengan rukun yang 6 ini, ya, yang sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat yang pertama, dia beriman. Kemudian sifat yang kedua yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang merugi, yaitu apa? Wa amilu as-salihat, beramal salih. Fama'nahu annahum qamu bil a'mali as-salihah, yaitu mereka mengerjakan amal-amal saleh, min salatin wa zakatin wa birrin lil walidain wa silatil arham wa ghairi dzalika falam yaktasiru ala mujarrad ma fil qalbi bal amilu wa antaju. Ya. Jadi mereka mengerjakan amal-amal saleh seperti salat, zakat, berpuasa, haji, ya, berbakti kepada orang tua, ya, menyambung tali silaturahmi, ya. Was-salihat hiya allati ishtamalat ala syai'ain. Dan ini yang perlu kita fahami, bahwasanya as-salihat, ya, itu yang mengandung dua perkara. Amal saleh ketika dia, ya, menggabungkan dua perkara. Wal al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Yang pertama adalah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengerjakan sebuah amalan, dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang sudah kita fahami juga sama-sama, bahwasannya di dalam mengerjakan sebuah ibadah tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Ya. Ikhlas, benar-benar niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak.
Ya. Jadi sebuah amal dikatakan amal saleh ketika dia memenuhi dua syaratnya. Yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah mutaba'ah. Kita lanjutkan sedikit setelah azan. Baik, coba. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian sifat yang ketiga yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berada di kerugian, berada di dalam kerugian adalah wa tawasaw bil haqqi. Saling menasehati ya di dalam kebenaran, saling berwasiat di dalam kebenaran. Ay sara ba'duhum yusi ba'dan bil haqqi wal haqqu huwa asy-syara'. Saling menasihati satu sama lainnya di dalam kebenaran atau al-haq. Dan yang dimaksud dengan al-haq huwa asy-syara', yaitu syariat. Syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kullu wahidin minhum yusil akhar idza ra'ahu mufritan fi wajibin, yaitu setiap orang menasihati orang lain ketika dia melihat saudaranya ya melakukan tidak melakukan sebuah kewajiban misalnya, ausahu, maka dia nasihati. Misalnya ada seseorang yang melihat saudaranya ya itu tidak melakukan salat Jumat misalnya, maka dia nasihati ya. Ini yang disebut dengan wa tawasaw bil haqq ya.
atau dia melihat saudaranya melakukan sebuah kemaksiatan, maka dia nasihati. Sama, ini juga disebut dengan watawasau bil haqq. Ya. Kemudian sifat yang keempat, watawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Yusi ba'duhum ba'dha bis sabri, saling menasihati di dalam kesabaran. Was sabru habsun nafsi amma la yanbaghi fi'lahu. Ya. Sabar, ya, artinya adalah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu disebut dengan sabar. Wa qassamahu ahlul ilmi ila thalathati aqsam. Dan sabar itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya melakukan ketaatan taala itu dibutuhkan kesabaran, ya. Melakukan ibadah-ibadah wajib, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dibutuhkan kesabaran. Ya, ini sabar yang pertama. Kemudian yang kedua, sabrun an maharimillah, bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri, menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar, ya, untuk tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak semua takdir yang ditakdirkan kepada kita itu semuanya kita sukai. Tapi banyak takdir-takdir yang mungkin, ya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu kita harus bersabar, ya. Maka sifat yang keempat ini, wa tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran, ini mencakup 3 bentuk sabar yang ada, ya. Jadi saling menasihati kepada satu sama lain untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ya, seperti antum saat ini misalnya, ya, saling menasihati kepada satu sama lainnya untuk tetap berada di atas dakwah yang benar ini, misalnya, ya, untuk tetap tegar di atas manhaj salafin. Ketika ada saudaranya yang mulai menjauh dari kajian-kajian, maka dipanggil, diajak, diberikan nasihat, ya, untuk kembali lagi ke majelis ilmu, ya. Begitu juga ketika, ya, mengajak atau saling menasehati di dalam bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, ya. Ada melihat, misalnya kita melihat ada saudara kita yang melakukan kemaksiatan, ya, maka kita nasihati kepadanya, jangan melakukan hal ini dan bersabarlah, ya. Ini yang disebut dengan watawasau bis sabr. Atau orang-orang yang terkena musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita nasihati untuk bersabar. Maka orang-orang inilah orang dengan memiliki 4 ciri ini, mereka lah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang merugi, ya. Kita ulangi lagi, ada 4 sifat dari orang-orang yang tidak merugi, tidak berada di dalam kerugian. Yang pertama apa? Beriman, ya. Jadi di dalam diri kita, ya, harus kita memiliki sifat ini. Yang pertama yaitu beriman. Kemudian yang kedua, beramal
saleh, dan seorang dikatakan beramal saleh ketika dia memenuhi dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah, mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, saling menasihati di dalam al-haq. Apa yang dimaksud dengan al-haq? Syariat, ya, ajaran agama, ya. Kemudian yang keempat, saling menasihati di dalam kesabaran. Dan sabar itu ada tiga. Apa saja? Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada empat sifat ini di dalam diri antum, maka ketahuilah bahwasannya antum merupakan pengecualian dari orang-orang yang merugi tadi, ya. Maka hati-hati jika tidak ada sifat-sifat ini di dalam, ya. Harus kita banyak mengintrospeksi diri, harus banyak kita bercermin, sudah sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah setinggi mana kadar keimanan kita, ya. Sudah sebanyak apa dan seberkualitas apa kita melakukan amal-amal saleh, sudah sesering apa kita saling menasihati satu sama lainnya. Ini harus kita introspeksi diri kita masing-masing setiap harinya. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi benar-benar, ya, menekankan bahwasannya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang memiliki empat sifat tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya, bisa kita fahami dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena tidak ada hadiahnya, ya. Nggak apa-apa, nggak pakai hadiah, kita tanya jawab. Atau harus ada hadiah? Ada ya? Masih ada? Ada sisa kemarin, ya? Baik. Siapa yang mau jawab? Ini baru tadi nih belajarnya, ini kayaknya belum lupa, ini masih hangat nih apa yang kita bahas. Masih ada sedikit waktu, ya, kita pakai untuk tanya jawab. Angkat tangan dulu. Fadhal, Abu Zaidan. Menurut pendapat yang kuat, apa yang dimaksud dengan al-asr di dalam surat ini? Waktu, ahsan, barakallahu fiik, ya. Tunggu nanti. Ada berapa hadiah kita ini? Panitia? 3. Baik. Kalau kurang nanti ditambah Abu Zaid, ya. Baik, pertanyaan kedua, siapa yang mau jawab? Fadhal. Oh, banyak. Ada 5, ya. Sebutkan 3 penekanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini untuk menekankan bahwasannya manusia itu berada di dalam kerugian. Apa saja? Yang pertama, Allah bersumpah. Yang kedua, inna, ahsan. Yang ketiga, lam, ahsan, barakallahu fiik. Fadhal Abu Zaidan. Dan antum siapa namanya? Pak Zulkarnain, barakallahu fiik. Baik. Soal yang ketiga, siapa yang mau jawab? Apa saya? Pertanyaan yang agak sulit ini. Sebutkan 6 rukun iman. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian soal yang keempat, siapa yang mau jawab?
Antum sudah ya kemarin? Sudah, yang belum dulu. Siapa? Nah, betul. Soalnya adalah sebutkan 3 macam sabar. Ahsan. Yang kedua? Ahsan. Yang ketiga? Ahsan. Barakallahu fiik. Tafadhal. Soal yang enggak boleh. Yang belum ya. Soal yang terakhir. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Pak Furqan. Mana catatannya Pak Furqan? Ada ya? Baik. Sebutkan 4 sifat dari manusia yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang merugi. Apa saja 4 sifat itu? Beriman. Yang kedua? Yang kedua, lupa. Yang ketiga, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Beramal saleh. Yang ketiga, di dalam kebenaran. Yang keempat, ahsan. Barakallahu fiik. Tafadhal Pak Furqan. Barakallahu fiik. Baik. Belum ada santri yang jawab ini ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya mudah-mudahan ada di antara antum yang jawab. Ya mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.